live room. Kemudian webinar ini akan berlangsung 20 menit untuk satu sesi 100 peserta. Sudah jelas ya? Tolong dinyalakan dulu kamera depannya, kemudian jangan lupa di screenshot. Oke, sudah jelas ya? Baik, saya akan memulai untuk webinarnya. Selamat siang, rekan-rekan. Selamat datang di webinar Life Coach RCK. Saya dengan Miss Suci sebagai senior trainer dari RCK. Pada webinar kali ini, saya akan memberikan ringkasan dari keseluruhan teknik yang sudah disediakan oleh pelatihan dari RCK Consulting ini, dan nanti akan kita coba sambungkan dengan kehidupan sehari-hari kita di dunia nyata, gitu ya. Kelima teknik ini sebetulnya semuanya berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti teknik wawancara, bekerja sama dalam tim, kemudian berbicara di depan umum, presentasi, memasarkan diri, itu sebetulnya semuanya berkaitan. Nah, untuk kita yang biasanya jarang tampil di depan umum, jarang berbicara atau presentasi di depan umum, tentu berbicara di depan umum itu menjadi sebuah apa ya, bisa kita sebut sebagai kesulitan mungkin ya, karena yaitu tadi butuh keberanian, butuh kemampuan dari diri kita sendiri untuk bisa tampil di depan orang lain, terutama yaitu rasa percaya diri. Nah, itu yang harus kita bangun dulu tuh. Rasa percaya dirinya, kalau misalnya kita sudah ada, udah punya nih, udah pede, nah tinggal siapkan materinya. Langkah-langkah dalam mempersiapkan materi untuk presentasi, sebetulnya teori-teorinya sudah rekan-rekan punya. Udah pasti dari zaman dulu sekolah mungkin ya, udah diajarin gitu, gimana sih caranya buat presentasi di depan umum gitu. Mohon maaf teman-teman yang belum mengaktifkan kamera depannya, jangan lupa diaktifkan dulu, kemudian di screenshot ya, supaya nanti ke depannya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi kita punya buktinya ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Persiapan sebelum presentasi itu beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah pertama, harus banyak-banyak latihan. Di RCK ini kita menerapkan metode yang kita sebut sebagai train, develop, and juga perform. Untuk trainnya, untuk latihannya mungkin beberapa di antara rekan-rekan udah pernah, misalnya besok nih presentasi, yang mungkin semua semua pernah mengalami, mungkin zaman dulu di sekolah ya, di sekolah misalnya suruh maju sama gurunya ke depan jelasin tentang sesuatu gitu ya. Nah, misalnya besok mau presentasi. Nah, biasanya malamnya kan kita belajar ya, kita menghafalkan gitu ya. Kita coba baca-baca supaya nanti besok presentasi kita bisa dengan lancar untuk menyampaikannya. Dan diharapkan penyampaian kita itu bisa dimengerti sama audiens, sama orang-orang yang melihat presentasi kita. Yang jadi masalah lagi adalah ketika kita sudah menyiapkan materinya untuk presentasi besok, kita sudah latihan, terkadang malah ada rasa yang pernah hilang, enggak ya? Ada rasa yang tiba-tiba misalnya besok pas hari H-nya nih, pas hari H-nya, ayo silakan misalnya Saiful Rahman maju, silakan jelaskan tentang materi A misalnya gitu. Nah, ternyata pas udah di depan audiens, biasanya kita suka grogi ya enggak sih? Tahu, nah rasa grogi itu yang biasanya agak sulit juga nih kita manage, kita kontrol. Nah, itu dia yang biasanya bikin kita tahu-tahu blank. Padahal udah persiapan mateng nih, udah latihan, udah materi udah oke, kita udah hafal nih kalau di rumah gitu. Nah, tiba-tiba di depan audiens udah kita mati kutu gitu ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Kebanyakan yang kayak gitu nih di antara kita nih. Kenapa? Karena biasanya sistemnya SKS ya. Besok presentasi ya malam ini kita siapinnya gitu. Ya enggak? Ya kan beberapa di antara yang sudah pernah presentasi biasanya kayak gitu, mendadak. Besok presentasinya dari baru malam ini nih, malam ini nyiapinnya gitu. Padahal kita punya beberapa kesempatan, misalnya 1 minggu sebelumnya ada kesempatan buat belajar gitu ya, untuk latihan gitu. Nah, eh, untuk latihan presentasi ini sebetulnya amat sangat mudah, karena sebetulnya sehari-hari ini kita udah presentasi loh di depan teman-teman, di depan keluarga atau adik kakak gitu ya, atau teman-teman kerja, mungkin yang sebelumnya udah pernah kerja, udah pernah presentasi di depan bosnya gitu, atau di depan kliennya. Yang jadi apa ya?
kesulitan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain adalah ketika kita kurang latihan. Betul nggak? Setuju nggak? Kenapa? Karena berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain itu perlu adanya apa ya, seperti kita harus terbiasa gitu. Kalau kita nggak biasa, itu susah tuh, mulai dari ngontrol emosinya, mulai dari apa ya, kita misalnya mulainya gimana nih? Kadang udah ada di depan, tahu kita udah siapin nih materi-materi yang akan kita sampaikan apa, udah disusun rapi gitu ya. Tapi ketika di depan semuanya berantakan gitu. Apa yang mau disampaikan apa gitu ya, yang keluar dari mulut kita apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya itu tadi, kita kurang latihan, kita kurang membiasakan diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kan ada beda-beda ya. Kalau misalnya Mbak Carmila nih, Mbak Carmila mah misalnya cuma bisanya mengungkapkan kata-kata tuh lewat tulisan misalnya gitu. Tapi kalau Mbak Baby misalnya, oh saya tuh bisanya cuma ngomong aja gitu. Kalau nulis agak susah misalnya gitu. Setiap orang kan punya kemampuannya masing-masing ya. Nah, power yang kita punya, kekuatan yang kita punya, kemampuan yang kita punya itu yang harus bisa kita expose, kita kembangkan supaya kita bisa mendapatkan dan kita mempunyai nilai tambah untuk diri kita sendiri gitu. Nah, di RCK ini eh, train, develop, and perform ini menjadi salah satu kunci untuk teman-teman bisa coba lakukan di rumah. Misalnya nih, misalnya siapa nih, Mas Muntaha misalnya mau presentasi nih, nggak usah jauh-jauh, minta aja ibu bapaknya suruh duduk 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 gitu ya. Terus Pak Bu, saya mau presentasi nih, tolong didengerin ya, nanti tolong koreksi kira-kira saya salahnya apa, kurangnya apa gitu. Kira-kira berani nggak kalau kayak gitu di depan keluarga aja dulu deh, ibu bapak misalnya adik kakak gitu. Itu aja dulu, cobain di rumah, coba deh rasain gimana deg-degannya. Nanti kalau itu udah deg-degannya bisa kita manage, nah coba lagi ke lingkup yang lebih besar, misalnya di lingkungan RT RW, di Karang Tarunanya, misalnya nih Mas Firman nih punya geng motor misalnya gitu ya. Coba nih presentasiin tentang, misalnya Mas Firman baru baru Mas Firman Syah nih ya. Misalnya baru beli motor baru. Bro, lihat dong motor gue baru nih. Speknya bagus banget, misalnya gitu. Bensinnya irit, larinya gesit gitu. Itu presentasi bukan? Itu presentasi, walaupun lingkupnya bukan formal gitu ya. Kalau misalnya di kantor kan udah wah itu mah formal banget ya. Kalau misalnya kita ngobrol di depan teman-teman, kita menjelaskan sesuatu, sebenarnya kita udah presentasi, hanya konteksnya itu tadi nggak resmi gitu ya. Tapi kita belajar nggak untuk berbicara? Belajar. Nah, langkah-langkah yang sebelum kita, kadang kalau di depan teman-teman mah kita biasa aja ya, nggak ada grogi-groginya ya kan. Kalau ngomong, ngomong aja gitu sekena-kenanya ngomong. Tanpa ada persiapan juga kita bisa bisa apalagi kalau ngegosip, perempuan-perempuan kayak kita nih ya. Kalau ngegosip kan lancar banget gitu. Itu latihan bukan buat berbicara. Itu juga sama latihan sebetulnya gitu. Cuma kalau bedanya antara presentasi yang resmi dengan ngobrol seperti itu tadi, presentasi di depan teman-teman yang kita kenal, ya bedanya itu aja. Nggak ada materi yang artinya kayak kalau di perusahaan kan ada produk yang harus kita jual misalnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita bisa presentasikan dengan baik supaya nanti kliennya akhirnya tertarik gitu. Tapi kalau kita lagi ngobrol kan enggak ya, kayak misalnya tadi Mas Firman jelasin motor, ya enggak mesti juga temennya beli gitu. Cuman mau ngasih tahu aja nih loh. Ini motor speknya gini-gini. Nah, itu sebagai apa? Sebagai rekomendasi. Kita punya ilmu, terus kita sampaikan gitu. Nah, supaya mereka tahu, nanti misalnya siapa tahu teman-teman yang lain mau beli juga, atau misalnya saudaranya kita punya info, oh kata temen gue kemarin gini loh gitu, ya kan. Nah, dari ilmu-ilmu itu yang kita punya, udah teori mah udah pasti banyak banget ya, kita udah banyak loh teorinya di dalam otak kita ini, cuma kita nggak bisa nih performnya gimana caranya gitu. Permasalahan yang paling besar adalah itu. Untuk kita, untuk saya, sebelum saya bisa berbicara seperti ini pun sama, saya kayak teman-teman kalau ngomong di depan orang tuh gitu, banyak groginya, malu terutama ya kan, suka malu, minder, ih nggak mau dia aja dulu. Apalagi kalau dulu zaman di sekolah, maju 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 maju, misalnya siapa yang giliran, yang biasanya huruf depan namanya huruf depannya A,
Ayo maju duluan. Oh, saling, ayo lu dulu dulu lah, gue nggak mau, lu dulu dulu. Nah, misalnya kayak gitu tuh. Padahal itu kesempatan loh buat kita belajar untuk bisa berbicara di depan umum. Sebetulnya udah dari dulu sekolah itu, zaman kita sekolah gitu. Tapi beberapa dari kita melewatkan gitu ya, melewatkan kesempatan itu. Dan kadang juga mungkin karena di sekolah terbatas waktunya, jadi kita juga nggak bisa terus-terusan tampil gitu ya setiap harinya presentasi di depan kelas gitu. Nah, Nah, untuk kedepannya, teman-teman bisa coba di rumah nih ya. Saya kasih PR ya. PR-nya gampang banget. Teman-teman semua udah punya handphone, punya kamera kan di handphonenya. Nah, coba selesai webinar ini, kalau udah di screenshot belum? Jangan lupa ya di screenshot dulu. Nah, udah di screenshot, nanti coba bikin video rekaman tentang webinar kita kali ini. 1 menit aja. Nah, dari 1 menit itu, nanti kan kita rekam nih, oh, bla bla bla, kita ngomong apa, misalnya, halo guys, tadi gue ikutan ini loh webinar, webinarnya tentang ini, misalnya tentang berbicara di depan umum, misalnya gitu. Presentasinya tentang ini. Nah, kalian jelasin, kemudian direkam. Nanti kalau udah direkam, kita play lagi nih. Misalnya, udah di play, kita kan bisa lihat ya, apa sih yang kurang dari cara kita bicara atau kata-kata apa nih yang kira-kira kayaknya nggak pas deh misalnya kalau ngomongnya kayak gini gitu ya. Terus dilihat juga penampilan kita seperti apa. Kalau misalnya, aduh kerudungnya masih menyon-menyon nih, ulangi lagi. Bicara lagi, ulangi lagi. Bicara lagi, ulangi lagi. Terus aja diulangi sampai kita menemukan video yang menurut kita, oh kayaknya udah deh, ini oke nih. Nah, kalau udah oke, silahkan coba diupload ya. Atau misalnya Bapak Ibu nih yang menjelaskan ke anak-anaknya misalnya, Mama mau jelasin ini nih, cara bikin telur dadar misalnya gitu ya. Nah, Ibu rekam tuh ya, Bu Irma misalnya nih. Bu Irma direkam cara nih anak-anak dengerin nih. Mama mau jelasin misalnya gitu. Bu Laila misalnya ya, Bu Lailia misalnya mau jelasin nih. Sini ngumpul nak, Mama mau jelasin bikin telur dadar yang enak itu kayak gimana misalnya gitu. Coba direkam Bu. Nah, setelah direkam, nanti kita kan bisa lihat tuh. Kita bisa evaluasi diri kita sendiri. Oh, tadi tuh saya ngomongnya kayak gini. Oh, kayaknya tadi ngomongnya kecepatan deh. Oh, kayaknya ini tadi kurang ini deh. Lupa tuh tadi harusnya habis telurnya dikocok misalnya. Harusnya dikasih garam dulu, bisa tadi kelewat. Ulangin lagi misalnya gitu. Hal-hal yang kecil itu aja yang kita temui sehari-hari. Atau ngobrol sama teman, jelasin misalnya yang suka wisata atau traveling atau yang suka makan, nih, misalnya nih Mbak Pandini nih misalnya nih lagi makan apa tuh, lagi makan buah misalnya. Ini buahnya enak loh, belinya di sini. Ini tuh buahnya bermanfaat banget buat kita, apalagi di masa pandemi kayak gini buat jaga kesehatan kayak gitu. Bikin aja video reviewnya. Bisa kan? Di handphonenya. Nah, nanti kalau udah bisa, udah berhasil, direkam, kemudian dicek lagi. Nah, nanti kita upload di media sosial kita masing-masing. Nanti kan teman-teman yang ada di medsos kita kan ngeliat tuh, wah iya, ini udah bisa gaya banget nih, misalnya Mbak Nia nih tadinya mah pendiam gitu ya. Terus tahu-tahu kok bisa nge-review makanan kayak gini misalnya gitu. Nah, itu kan menjadi nilai tambah juga buat kita. Siapa tahu nanti misalnya di RT ada acara misalnya gitu ya. Acara 17 Agustusan. Nanti siapa nih yang jadi MC-nya? Oh, coba tuh Mbak Nurul aja misalnya gitu. Gitu ya kan? Ya Mbak Nurul ya mau ya nanti kalau sudah jadi MC di acara-acara RT arisan gitu-gitu. Nah, itu juga sebenarnya buat kita latihan loh untuk sehari-hari. Gitu. Oke, PR-nya itu tadi ya. Screenshot, bikin review tentang apapun aja. Boleh bebas. Nanti coba diupload di media sosialnya. Begitu ya. Baik teman-teman, mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya diperhatikan lagi lebih baik. Maskernya dipakai kalau keluar rumah, kemudian jangan lupa jaga jarak. Oke? Sampai jumpa lagi. Salam progres. Terima kasih. Assalamualaikum.